Bab 61, Gurun 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun bawahan Laman takut membayangkan kembali tanpa dia, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Sebelum mereka pergi, mereka meluruskan cerita mereka tentang apa yang terjadi di sini. Selama pengejaran rahasia mereka, Eugene Leonhard telah berusaha memasuki Gurun Kazani, memaksa mereka untuk mencoba dan menghentikannya. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri teguh dalam menghadapi keras kepala dari tuan muda dari klan Leonhard ini, dan mereka juga gagal membujuknya. Karena itu, kapten mereka, Laman, telah memutuskan untuk menemani Eugene sendirian. Untuk saat ini, mereka mengizinkan Eugene memasuki Gurun Kazani selama dia berjanji untuk kembali pada tanda pertama bahaya atau masalah. Tak satu pun dari mereka yang yakin bahwa Tairi Almandani, Emir Kajitan, akan menerima cerita seperti itu. Luka yang mereka terima dari Eugene entah bagaimana telah diobati dengan ramuan dan sihir penyembuhan, tapi pada akhirnya, perintah tuan mereka adalah untuk mencegah Eugene memasuki Kazani, bukan untuk bertindak sebagai pengawal dan pergi bersamanya jika mereka tidak dapat menghalanginya. Berkat ini, Laman sangat gelisah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tetap terjaga sepanjang malam. Setelah mengakui pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika bawahannya tidak berbicara untuknya, dia tidak akan mampu menahan rasa takut dan rasa sakit yang telah dibawa Eugene kepadanya lebih lama, Laman merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Karena kesetiaan Anda kepada Tuan Anda dan memiliki bibir yang rapat adalah kebajikan penting bagi seorang pejuang. Tapi Laman telah mengkhianati tuannya. Bibirnya, yang seharusnya sekencang kunci, satu telah mengepak dengan bebas. Dia juga khawatir tentang bagaimana bawahannya, yang dibiarkan tanpa pilihan selain kembali, akan diperlakukan. Namun, ini adalah yang terbaik. Meskipun mati di tangan Eugene tentu saja merupakan pemikiran yang menakutkan, Laman lebih takut kehormatan dirinya dan tuannya akan ternoda karena kegagalannya ini. Dia mencoba menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa dia melindungi kehormatan mereka dengan mengikuti Eugene, tetapi hati Laman masih tidak bisa tenang. Selain itu, Laman tidak bisa tidur karena semua luka dan memar yang Eugene telah berikan pada tubuhnya, terutama wajahnya, yang telah berulang kali dibenturkan ke pasir. Di sisi lain, Eugene sedang tidur nyenyak. Sementara Laman disiksa sepanjang malam dengan rasa sakit di tubuh dan hatinya, Eugene sedang tidur seperti bayi agak jauh, terbungkus dalam jubah kegelapannya. Laman melihat ke arah Eugene dan mendecakkan lidahnya karena terkejut. Meski telah dipukuli, anggota tubuh Laman masih utuh. Tangan dan kakinya tidak diikat, dan senjata Laman juga tidak diambil darinya. Jika dia hanya bisa mengumpulkan kepercayaan diri, Laman bisa menyerang Eugene kapanpun dia mau. Apakah dia hanya sombong? Tidak, tidak mungkin. Laman menolak gagasan seperti itu. Eugene tidak berguling-guling, juga tidak mendengkur. Dia tampak tertidur lelap, bernapas perlahan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meski begitu, Laman tetap tidak berani mendekatinya. Dalam waktu singkat, kekerasan yang dialami tubuhnya telah mematahkan keinginan Laman untuk melawan. Juga, Laman masih tidak bisa melihat celah apapun di Eugene. Eugene pasti tertidur. Entah itu napasnya atau denyut nadinya, semua tanda menunjukkan bahwa dia sedang tidur. Mungkinkah dia berpura-pura tidur? Tetapi alasan apa yang dimiliki Eugene untuk melakukannya? Kekalahan Laman bukanlah suatu kebetulan. Dia telah benar-benar dikalahkan oleh bocah 19 tahun dari klan Leonhard. Itu bukan hanya tembakan keberuntungan. Kekalahan Laman adalah hasil alami dari kesenjangan keterampilan yang luar biasa antara dia dan Eugene. Mungkinkah itu hanya kebiasaan? Laman berspekulasi. Laman menebak bahwa Eugene begitu terbiasa dengan bahaya sehingga dia bisa tertidur lelap bahkan ketika dia tidak tahu dari mana bahaya itu berasal atau apa bentuknya. Sementara pikirannya mungkin tertidur lelap, tubuhnya siap untuk menanggapi ancaman apapun. Laman bertanya-tanya apakah dia harus mencoba dan menguji tebakannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Dengan dengusan cemoohan, Laman terus saja menutupi tubuhnya dengan perban. Pertama-tama, menyebutnya sebagai ujian belaka akan menjadi konyol ketika dia mempertaruhkan tenggorokannya. Tidak ada gunanya mendekati Eugene. Apakah kita akan bergerak? Eugene menyarankan. Pagi datang lebih awal di gurun. Eugene segera bangun begitu sinar fajar mulai menyebar di langit. Meskipun dia baru saja bangun, matanya sangat jernih dan cerah. Baiklah, Laman dengan enggan menyetujui. Pada akhirnya, Laman tidak bisa tidur sedikit pun. Meski begitu, dia tidak menunjukkan kelelahan. Laman juga terbiasa dengan kondisi yang keras. Sebagai seorang pejuang yang dengan terampil dapat mengontrol mananya, dia bisa pulih dari kelelahannya dengan segenggam mana bahkan jika dia pergi tanpa tidur. Mungkinkah kamu dalam suasana hati yang buruk karena aku memperlakukanmu dengan sangat kasar? Eugene menanyainya. Tidak sama sekali, Laman membantah. Eugene melanjutkan desakan, lalu apakah kamu kesal karena aku menginjak-injak kehormatanmu? Tidak sama sekali, datang balasan Laman yang tertunda. Balasan pertamamu cepat, tapi yang barusan sedikit lebih lambat. Ah, tidak apa-apa jika kamu kesal. Saya mengatakan apa yang saya lakukan karena saya ingin membuat Anda marah, dan itulah mengapa saya memukuli Anda juga, Eugene mengakui ketika dia mulai berjalan ke depan, menepuk pasir dari jubahnya. Tapi itu urusan kemarin. Karena malam telah berlalu dan matahari telah terbit di pagi yang baru,
mari kita mulai hari baru dengan kerangka berpikir yang baru. Laman tidak yakin apa yang dimaksudkan bajingan ini dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Eugene mengubah topik pembicaraan, apakah ada dukun pasir di Gurun Kazani? Di tengah kebingungan Laman, pertanyaan lain telah datang. Laman tidak bisa memikirkan jawaban segera dan hanya menatap diam-diam ke punggung Eugene. Jangan bertingkah seolah kamu tidak tahu, Eugene memperingatkan. Aku benar-benar tidak tahu, Laman tergagap. Eugene mengancamnya, apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu di neraka di tanganku? Tidak mungkin, aku benar-benar tidak tahu. Saya akan bersumpah atas semua yang saya miliki, desak Laman. Laman bersikap tulus. Dan mengapa Eugene bertanya apakah ada dukun pasir di Gurun Kazani? Mengapa dukun pasir, yang telah bersumpah setia satu-satunya kepada keluarga kerajaan Nahama, berada di Gurun Kazani, yang begitu jauh dari ibu kota? Apa peringkatmu? Eugene tiba-tiba bertanya. Hah? Laman terdengar bingung. Kamu mengatakan bahwa tuanmu adalah Emir Kajitan. Karena Anda bahkan memiliki bawahan, Anda pasti memiliki semacam pangkat militer, jelas Eugene. Saya, Komandan Divisi Kedua Prajurit Pasir Merah, sebuah unit di bawah komando langsung tuan saya, ungkap Laman. Sebuah unit di bawah komando langsung Emir. Ini tidak berbeda dari perintah ksatria yang melayani di bawah bangsawan. Artinya menjadi kapten divisi 2 harus menjadi posisi yang cukup bergengsi. Dengan skill yang Laman tunjukkan kemarin, posisi kapten tidak disia-siakan untuknya. Eugene memutar kepalanya untuk memindai wajah Laman. Apa yang dia lihat di sana hanyalah rasa malu dan takut. Rasanya Laman tidak berbohong padanya. Eugene sekarang tahu mengapa seseorang seperti Laman, yang telah mencapai pangkat kapten, telah dikirim dalam misi seperti ini. Laman jujur dan setia, namun, kesetiaan tidak pernah bisa menjadi jaminan mutlak. Sementara itu, ketidaktahuan selalu bisa diandalkan. Tidak peduli seberapa besar Anda menakuti, mengintimidasi, dan menyiksa seseorang, mereka tidak bisa mengoceh tentang apa yang tidak mereka ketahui. Dalam hal itu, Laman adalah pati yang sempurna. Eugene menghela nafas, apakah kamu idiot, Pak Tua? Hah? Laman bingung dengan penghinaan yang tiba-tiba itu. Gurun Kazani, dulunya adalah wilayah kerajaan Turas, kan? Eugene diminta. Kenapa kamu mengungkit sesuatu yang begitu kuno? Memang benar bahwa itu adalah wilayah Turas sekitar 100 tahun yang lalu, Laman bermain bersama Eugene. Betul sekali, tapi badai pasir muncul entah dari mana dan mengubah semua tanah dan hutan yang indah menjadi gurun. Karena sisa perbatasan mereka dengan Nahama juga berubah menjadi gurun, Turas tidak punya pilihan selain menyerahkan wilayah ini kepada Nahama. Meskipun Eugene menyebutnya sebagai penyerahan, itu pada dasarnya adalah pemerasan. Sambil mengklaim bahwa penyebaran gurun telah diamanatkan oleh surga, Sultan Nahama menempatkan prajuritnya di padang pasir dan mulai melakukan latihan militer. Sebagai negara kecil, Turas jelas tidak bisa mengambil risiko perselisihan dengan Nahama, dan tidak ada negara yang benar di benua ini yang akan menumpahkan darah tentaranya hanya karena merasa kasihan pada negara sekecil itu. Penggurunan masih berlangsung secara bertahap bahkan sekarang, bukan begitu. Karena orang-orangmu tidak bisa melakukan omong kosong seperti itu melawan Kekaisaran Kil, kamu terus saja memukuli orang-orang yang memaksa di Turas, ada nada tuduhan yang jelas dalam suara Eugene. Jangan berani-berani menyebarkan omong kosong seperti itu, Laman memperingatkan Eugene. Tidak seperti penampilanmu, sepertinya kamu agak naif, Pak Tua. Atau bisakah Anda berpura-pura naif? Eugene bertanya. Dengan nada tidak pasti, Laman berargumen, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar. Tidak mungkin tuan kita bisa terlibat dalam tindakan tercela seperti itu. Bukankah perintahmu untuk menyembunyikan identitasmu dan mengikutiku agak tercela? Itu. Dia hanya khawatir bahwa Anda mungkin mengalami bahaya di gurun yang berbahaya seperti itu. Petik 2. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Yah, itu baik-baik saja. Karena itu tidak penting apakah kamu menyadari kebenarannya atau tidak, Eugene menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan ini dan berbalik menghadap ke depan. Tapi kamu harus meluruskan satu hal. Saya tidak punya niat untuk datang sejauh ini ke negara asing hanya untuk terlibat dalam konflik yang tidak bisa saya tangani, mengerti? Saya kira-kira bisa menebak mengapa tuanmu tidak ingin saya pergi ke padang pasir. Jika orang asing mengembara ke pangkalan dukun pasir, dan jika orang asing itu kebetulan adalah tuan muda dari klan Hati Singa, bukankah itu akan menyusahkan bagi semua orang yang terlibat? Jika Eugene hanyalah seorang pria, maka mereka bisa menyingkirkannya tanpa khawatir. Bukan hal yang aneh bagi para pelancong untuk menghilang di gurun yang luas ini. Namun, hilangnya tuan muda klan Lionheart akan memiliki bobot yang jauh berbeda. Jika Eugene hilang di gurun, Gilead, Patriark klan, tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti. Saya percaya bahwa saya mengerti apa yang Anda coba katakan, jawab Laman sambil menurunkan pandangannya. Jika memang ada dukun pasir di sana seperti yang Anda duga, maka sebelum mereka dapat menyakiti Anda, saya akan turun tangan untuk melindungi Anda, tuanku. Bahkan jika dukun pasir berada langsung di bawah komando Sultan, mereka setidaknya harus menunjukkan rasa hormat kepada tuanku, Emir Kajitan. Akan menyenangkan jika itu masalahnya, kata Eugene tanpa percaya diri. Tapi tuanku, mengapa Anda ingin pergi ke Gurun Kazani? Laman ragu-ragu bertanya, benar-benar tidak ada yang bisa ditemukan di sana.
Itu adalah sesuatu yang harus aku konfirmasi dengan mataku sendiri, kata Yujin tegas. Yujin tidak yakin apakah dia benar-benar dapat menemukan makam Hamel di padang pasir. Sampai batas tertentu, ini semua hanya dugaan. Bisa jadi tidak ada yang bisa ditemukan di sana. Tapi yang mengatakan, dia masih merasa perlu untuk memeriksanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Yujin mulai berlari melintasi gurun. Dia sangat cepat, Laman berseru pada dirinya sendiri ketika dia segera mulai mengikuti Yujin. Meskipun Laman telah dipukuli hitam biru tadi malam, untungnya, tidak ada tulangnya yang patah. Berkat dia yang mengedarkan mana alih-alih tidur, Laman tidak akan memiliki masalah untuk mengikutinya, bahkan jika mereka berlari. Meski seharusnya begitu, itu masih terbukti sulit bagi Laman. Meskipun sepertinya Yujin tidak berlari dengan sangat kuat, dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya dikirim terbang melintasi pasir. Laman masih sempat bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah badai pasir benar-benar pekerjaan dukun pasir? Sebagai seorang pejuang, Laman tidak menganggap menyerang negara lain sebagai perbuatan jahat. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan yang kuat mengambil dari yang lemah. Ini bukan hanya hukum gurun, segala sesuatu di dunia ini berjalan pada survival of the fittest. Tapi menggunakan badai pasir sebagai sarana invasi mereka. Bukankah hal seperti itu benar-benar tercela? Laman merasa jika akan ada perang, maka sudah sewajarnya itu menjadi perang nyata, di mana para pejuang menumpahkan darahnya sendiri demi kemenangan. Tetapi bagaimana jika Sultan Agung itu hanya menunjukkan bahwa dia menghargai darah para pejuangnya? Jika dia memang menyelamatkan darah mereka dari pertumpahan darah sampai hari perang besar mereka untuk penaklukan dengan melakukan ini, maka prajuritnya harus bersiap untuk perang dengan perasaan gembira dan rasa terima kasih. Hanya ini yang bisa diharapkan oleh seorang pejuang. Tapi sepertinya Laman Sulhof bukanlah seorang pejuang sejati, karena dia bisa merasakan emosi pengkhianatan mulai menggeliat di lubuk hatinya. Laman mencoba mengabaikan perasaan ini. Sebuah oasis. Laman terkesiap. Konten iklan. Sehari telah berlalu sejak Laman mulai menemani Yujin, dan mereka memasuki gurun Kazani. Seperti yang dikatakan Laman dan letnannya, gurun itu tandus dan benar-benar kosong. Itu adalah gurun di mana tidak ada yang bisa bertahan. Tapi sepertinya hanya itu saja, karena mereka tidak menghadapi bahaya khusus selama setengah hari yang mereka habiskan di gurun ini. Kemudian mereka tiba-tiba melihat sebuah oasis. Laman menatap oasis yang jauh dengan tatapan tidak percaya. Gurun Kazani tidak memiliki oasis. Itulah mengapa tidak ada yang bisa bertahan di sana, dan Laman sangat akrab dengan fakta-fakta ini. Tetapi bagi mereka untuk menemukan sebuah oasis, mungkinkah badai pasir yang mengerikan telah mengaduk-aduk tanah, membebaskan air di bawah? Atau apakah hujan turun di sini tanpa disadari dan terkumpul di tanah? Bagaimanapun, Laman merasa bahwa oasis yang mereka lihat di kejauhan pastilah keajaiban padang pasir. Itu palsu, sementara Laman sedang melihat oasis dengan mata gembira, Yujin meludahkan kata-kata ini dengan nada dingin. Laman bingung, Aku bilang itu palsu, Yujin mengulangi dirinya sendiri. Apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah Fata Morgana? Tanya Laman. Jika Anda melihat Fata Morgana oasis, itu berarti pasti ada oasis nyata di suatu tempat di kejauhan. Tapi tidak di kasus ini. Itu adalah ilusi magis. Yujin yakin akan hal ini. Dia mendapat perasaan bahwa sejak saat itu, kepadatan mana berbeda dari daerah sekitarnya. Tetapi Laman tidak dapat mengidentifikasi ini sebagai sihir ilusi seperti yang dimiliki Yujin. Ini karena kepekaannya terhadap mana jauh lebih rendah daripada Yujin, dan dia tidak memiliki pemahaman mendalam yang sama tentang sihir seperti yang Yujin lakukan. Jadi begitulah cara mereka melakukannya, Yujin mengangguk sambil tertawa. Dengan menunjukkan kepada kita sebuah Fata Morgana, mereka mencoba membuat kita berpikir bahwa kita menuju ke arah yang salah, sehingga mengecilkan hati kita untuk semakin dekat. Tapi itu malah membuatnya semakin mencurigakan. Laman lambat bereaksi, kamu mengatakan itu mantra. Itu tidak mungkin. Hei, Laman, cobalah untuk menyimpan upaya Anda untuk melarikan diri dari kenyataan di dalam kepala Anda sendiri. Jangan membuatku kesal dengan melontarkan upaya penyangkalanmu yang lemah, Yujin memperingatkannya. Laman menggigit bibirnya dalam diam. Sangat mengagumkan bahwa kamu menunjukkan kesetiaan kepada tuanmu, tapi itu tidak seperti tuanmu adalah tuanku juga, kan? Tolong jangan menghina tuanku. Kapan aku pernah menuduh tuanmu bajingan? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku menghinanya? Mengapa orang-orang begitu sensitif terhadap hal-hal seperti itu saat ini? Mereka terus membuat penghinaan dari nol. Ada apa dengan Yujin yang mengatakan hal-hal saat ini? Mengesampingkan pemikiran itu, Laman dengan paksa mengendurkan bahunya dan menurunkan pandangannya. Jika itu benar-benar sihir ilusi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akan berbahaya bagi kita untuk mencoba dan memutar di sekitarnya, jadi. Karena mereka sudah terlalu jauh merapal mantra untuk menghalangi kita, kenapa kita tidak kembali saja ke tempat kita datang? Laman dengan lemah menyarankan. Aku perlu melihat lebih dekat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, mengatakan ini sambil tersenyum, Yujin mulai berjalan menuju oasis yang jauh. Laman memprotes, bukankah kamu baru saja mengatakan itu ilusi? Jadi mengapa kita harus pergi ke sana? Untuk melihat apakah mereka benar-benar mencoba mengirim orang ke tempat yang aman dengan membuat mereka kembali ke tempat mereka datang.
Untuk pelancong di gurun, oasis adalah situs yang sangat berharga. Sampai-sampai mereka merasa perlu untuk berhenti di sana begitu mereka melihatnya. Petik 2. Tidak mungkin. Apakah Anda pikir mereka mungkin memiliki penyergapan yang menunggu? Petik 2. Bukankah seharusnya begitu? Jika itu saya, itulah yang akan saya lakukan. Daripada menghalangi penyusup yang mungkin masih menerobos masuk dari siapa yang tahu dari mana, jauh lebih nyaman dan efisien untuk menggorok leher mereka setelah menarik mereka masuk. Laman menatap Eugene dengan mata gemetar. Meskipun berbicara secara logis, kata-kata Eugene benar, sulit untuk percaya bahwa penilaian seperti itu datang dari seorang anak laki-laki berusia 19 tahun. Laman ragu-ragu, jika memang begitu, lalu mengapa malah mengambil risiko bahaya? Bukankah lebih baik untuk mengkonfirmasi kecurigaanmu? Saat dia menjawab, Eugene mengeluarkan petanya dari jubahnya. Jika Eugene ingin langsung menuju ke tempat kampung halamannya dulu 300 tahun yang lalu, dia harus melewati oasis itu langsung. Namun, mungkinkah seseorang meninggalkan jebakan di sini karena mengetahui itu masalahnya? 300 tahun yang lalu, Hamel adalah tipe orang yang akan pergi ke depan dan memeriksanya sendiri jika dia curiga ada jebakan di depannya. Hamel tidak menganggap tindakan seperti itu sembrono. Karena dia yakin dia bisa menangani apapun yang dilemparkan padanya, mengapa tidak mengambil risiko memicu jebakan? Jadi bagaimana jika benar-benar ada jebakan? Dia hanya bisa menghancurkannya. Dan jika tidak ada jebakan, kemudian dia bisa melanjutkan dengan pola pikir yang lebih santai dari sebelumnya. Eugene sebenarnya lebih suka jika oasis itu jebakan. Dia berharap seseorang benar-benar ada di sana menunggu untuk menyergap mereka. Jika itu masalahnya, itu akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk merencanakan situasi di masa depan. Itu juga bisa memastikan bahwa kuburannya ada di suatu tempat di gurun ini. Saat ini, kehadiran dukun pasir Nahama hanyalah kecurigaan di pihaknya. Tetapi fakta bahwa oasis di depannya adalah ilusi yang dilemparkan oleh sihir yang membuat kecurigaan Eugene menjadi pasti. Jika itu benar-benar jebakan yang dimaksudkan untuk mengubur setiap pelancong di gurun ini dan tidak membimbing mereka kembali ke lokasi yang lebih aman. Kalau begitu itu hanya menegaskannya. Dan jika tidak, maka dia hanya harus membuat keputusan lain pada saat itu. Apakah akan melanjutkan penjelajahan sendirian untuk menemukan lokasi makamnya yang tidak diketahui atau apakah dia harus meminta izin untuk ekspedisi penuh? Emir Kajitan dan Laman Sulhof, Komandan Divisi Kedua Pengawal Pribadi Emir. Dengan mereka berdua di belakangku, itu setidaknya sedikit asuransi. Dan jika itu tidak berhasil, aku juga bisa menggunakan nama Leonhard sebagai asuransi tambahan, rencana Eugene. Jika penyerangnya hanya memilih untuk mengabaikan semua itu berarti ada sesuatu di sana yang cukup penting untuk mengambil risiko mengubah klan Leonhard menjadi musuh. Jadi apa mungkin? Pikirannya beralih ke desas-desus bahwa akan segera ada perang. Tapi apakah itu benar-benar sesuatu yang Nahama sendiri telah putuskan? Amelia Merwin berbasis di Nahama. Seorang penyihir hitam yang telah menandatangani kontrak pribadi dengan Raja Iblis Penjara. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa dia mewakili sebagian besar kekuatan militer Nahama. Jika Nahama benar-benar sedang bersiap untuk perang, apakah itu karena perang adalah keputusan Helmut? Atau apakah Nahama hanya menyembunyikan ambisi yang tumbuh di bawah tatapan Helmut? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Namun, Eugene tidak bisa mengabaikan kecurigaannya bahwa Raja Iblis dan Helmut mungkin terlibat dalam semua ini. Dia tidak bisa mengambil risiko mengabaikan kemungkinan itu. Eugene mengutuk, sialan, mengapa begitu sulit untuk menemukan kuburan? Kuburan, apakah Anda di sini karena Anda ingin mengunjungi makam anggota keluarga? Tanya Laman. Mehaem, Eugene mendengus mengakui. Bagaimana bisa, mengapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Laman bertanya dengan putus asa. Eugene membalas pertanyaannya, dan apa yang akan kamu lakukan jika aku melakukannya? Ada area yang dialokasikan secara terpisah sebagai pemakaman di Kazani, jelas Laman. Aku bisa saja membawamu ke sana. Itu bukan di kuburan. Kuburan yang saya cari seharusnya sudah berdiri sendiri. Kalau begitu aku tidak yakin kuburan macam apa yang kamu cari, tapi pasti ada ratusan ribu mayat yang terkubur di gurun yang luas ini. Itu mungkin benar. Apakah Anda penduduk asli Kazani? Eugene tiba-tiba melontarkan pertanyaan ini tanpa menoleh ke belakang ke arah Laman. Untuk sesaat, Laman tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengerucutkan bibirnya. Eugene mencatat pengamatannya, begitulah matamu bersinar ketika kamu melihat oasis itu sebelumnya. Ada juga fakta bahwa Anda terus tersentak selama badai pasir biasa. Juga, suasana hati Anda berubah ketika saya memberitahu Anda tentang dukun pasir. Petik 2. Itu, Laman tampak enggan berbicara. Tetapi Eugene tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun, apakah kamu bagian dari kelompok yang mencoba menetap di gurun? Jadi Anda cukup beruntung untuk selamat dari badai pasir yang menghancurkan dan entah bagaimana berhasil mencapai Kajitan. Apakah tuanmu yang mengizinkanmu masuk? Jadi itu sebabnya kamu tidak ingin percaya bahwa tuanmu terhubung dengan badai pasir, tapi aku yakin kamu mulai meragukannya. Keheningan Laman mengkonfirmasi kesimpulan Eugene. Hei, Laman, biarkan saya memberi Anda nasihat, kata Eugene. Dengan cara dunia bekerja, sebagian besar hal yang tidak ingin kita percayai ternyata benar. Dan di antara itu,
Terutama kecurigaan seseorang yang diam-diam menjadi benar-benar brengsek yang ternyata memang benar. Laman menggertakkan giginya. Eugene melanjutkan, meskipun kamu mungkin benar-benar berhutang budi kepada tuanmu, itu juga benar bahwa tuanmu tahu tentang asal-usul badai pasir. Apa yang tidak pernah diharapkan Tairi Al-Madani adalah fakta bahwa saya cukup kuat untuk mengalahkan Anda dan bawahan Anda dengan mudah. Dia juga tidak tahu aku akan cukup keras kepala untuk pergi ke Kasani, mengabaikan semua ancaman dan peringatan. Tidak mungkin begitu, Laman tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyimpan upaya pelarianmu di dalam kepalamu? Yah, lakukan apapun yang Anda inginkan. Terserah Anda untuk memutuskan apa yang ingin Anda percayai. Mengatakan ini dengan kekeh, Eugene terus berjalan ke depan. Pada saat itu, ekspresi Laman tiba-tiba berubah. Dia menendang tanah dan menyerang punggung Eugene. Itu berbahaya. Laman tidak menyerang Eugene. Dengan teriakan ketakutan, Laman mendorong punggung Eugene saat pedang gelap meletus dari pasir di bawah kaki Eugene. Namun tangan Laman tidak mampu menggerakkan punggung Eugene. Kemudian Eugene melompat lurus ke atas dan berputar di udara. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melewatkan sesuatu yang kamu perhatikan? Saat Eugene menggerutu, dia memanggil beberapa roh angin. Ledakan. Pasir yang menutupi tanah diterbangkan oleh kekuatan angin yang kuat. 1. Versi Korea dari idiom ini adalah, bibir seberat batu, yang berarti seseorang mampu menyimpan rahasia.